Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami mau menikmati firman-Mu, kami mau menggali firman-Mu, dan biarlah kami semakin mengenal pribadi-Mu. Dan biarlah firman-Mu menuntun kami ke jalan-jalan yang benar. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang bertekun dalam dosa. Apakah yang dimaksudkan dari bertekun dalam dosa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua, kita akan baca, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Nah, apakah arti dosa bagi Anda? Kemudian ini pertanyaan berikut. Apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Nah, kekasih Tuhan, dua hal yang saya mau bagikan buat saudara. Bolehkah bertekun dalam dosa? Dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, sekali-kali tidak. Alasan apapun yang mau kita ajukan, kita sekali-kali tidak boleh bertekun dalam dosa. Ada yang bertanya, biar bertambah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oh, tidak. Tidak. Jadi dikatakan supaya semakin bertambah kasih karunia itu, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jelas tidak. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk meninggalkan dosa. Nah, apa dosa itu? Dosa itu adalah tindakan menentang perintah dan aturan Tuhan. Berarti berbuat dosa adalah suatu tindakan kejahatan, menentang pribadi Tuhan, menentang pribadi yang menciptakan kita, menentang pribadi yang berdaulat, menentang pribadi sang kebenaran. Dan kekasih Tuhan, sekalipun Tuhan itu penuh dengan pengampunan, jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Tuhan baik, Tuhan pasti mengampuni aku. Iya, Tuhan pasti mengampuni kita. Namun, kita juga harus sadar bahwa Tuhan itu adil. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar berbuat jahat, berbuat dosa, kemudian tidak ada tanggung jawabnya. Harus ada tanggung jawabnya. Tuhan pasti mengampuni, tetapi tanggung jawab kita dari dosa yang sudah kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, bolehkah bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Yang kedua yang harus kita pahami, mati bagi dosa. Dalam Roma 6 ayat 2-4 dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Ini sebuah ayat firman Tuhan dan beberapa ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mati bagi dosa. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja, dan Juru Selamatnya, tahu bahwa dosa adalah kejahatan. Dosa adalah kekejian. Dosa adalah menentang perintah dan aturan Tuhan. Jadi, pilihan dan keputusan kita adalah tidak berbuat dosa. Memang manusia tidak luput dari dosa. Ada godaan dan kita bisa jatuh dalam dosa. Namun jangan sekali-kali menggunakan kesempatan yang kita punya untuk berbuat dosa. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, adil, benar,
Maha Pengampun, Penyayang, tapi jangan salah gunakan kasih sayangnya. Oleh sebab itu, kita harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Bagi Anda yang belum baptis, serahkan diri untuk dibaptis lewat hamba Tuhan yang Anda kenal. Dan kata baptis itu adalah baptiso, artinya dimasukkan ke dalam air. Nah, mengapa harus baptis? Contohnya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus masuk di baptisan di Sungai Yordan. Bukan berarti kita harus pergi ke Sungai Yordan, tapi paling tidak di tempat di mana ada air, kita harus masuk ke dalam air untuk dibaptis. Dan apa arti dari baptisan selam? Ada 3. Yang pertama, masuk ke dalam air. Dari luar, kita masuk ke dalam air. Waktu masuk ke dalam air artinya kita mati. Mati di dalam Yesus. Mati. Hidup lama kita mati. Kemudian kita ditenggelamkan dalam air. Artinya kita dikuburkan. Sudah mati, dikuburkan. Berarti hidup lama kita ini sudah dikuburkan. Kemudian yang ketiga, keluar dari air. Waktu keluar dari air kita mengalami kebangkitan. Ada hidup yang baru. Seperti dalam ayat yang keempat di bagian yang terakhir dikatakan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti orang yang hidup baru, dia sudah mati terhadap dosa. Tabiat dosa sudah tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seharusnya. Namun bukan berarti tidak bisa buat dosa. Tetap masih bisa buat dosa, tetapi ada dorongan dalam hati ini, dalam hidup ini untuk keluar, untuk menolak dosa. Jadi kalau Anda masih terbiasa hidup dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, berarti Anda kembali ke hidup lama Anda. Apakah itu mungkin kita kembali ke hidup lama? Sangat mungkin. Tetapi sebenarnya semua orang yang sudah dibaptis selam, harusnya dia sudah memiliki hidup yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata, jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Sekalipun Tuhan itu Maha Pengampun. Pastikan jangan pernah bertekun dalam dosa. Bertekunlah dalam kebenaran, bertekunlah dalam kebaikan. Menolong orang lain, membantu orang lain, itu menandakan kita cinta Tuhan. Sekalipun tidak ada balasan dari orang yang kita tolong, kita kasihi, kita bantu. Tapi ingat, apa yang kita lakukan, Tuhan perhatikan. Apa yang kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Apa yang kita tabur kebenaran, kita akan menuai kebenaran. Dan jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang membalas sendiri perilaku orang yang buruk kepada saudara. Tuhan memberkati, kita berdoa. Di saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami, menghibur kami, sehingga kami menyadari bahwa firman-Mu sungguh benar dan menuntun kehidupan kami. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, tolong kami untuk mengerti rencana-Mu, dan biarlah kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami, tegur kami bila kami mau melangkah melakukan hal-hal yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam ini untuk beberapa orang yang sedang mengalami kelemahan badan, mengalami sakit. Kami berdoa untuk Bu Menok, Bu Ikut, dan biarlah mereka di masa tua mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran, dan tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Saudari Yofi yang sudah beberapa kali melakukan kemoterapi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, kesabaran, dan biarlah proses kemoterapi dan proses perawatan yang dilakukan oleh para dokter menyembuhkan, memulihkan Yofi secara total. Kami juga berdoa untuk Pak Slamet. Biarlah Pak Slamet mengalami pemulihan dari stroke dan makin hari makin kuat. Kami menyerahkan Pak Roni biar retina matanya dipulihkan.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan segera. Dan biarlah bangsa Indonesia segera mengalami kesembuhan pemulihan dari COVID-19. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja, baik karyawan maupun pengusaha di berbagai tempat, di berbagai bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan ketika mereka melayani umat Tuhan, mereka menolong, membantu umat Tuhan yang mereka gembalakan. Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa buat para pengusaha dan para karyawan yang bekerja setiap hari di dalam protokol kesehatan, mereka pun sudah mengalami dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home, baik jemaat Roh Jajak yang terkasih, keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun Manado, keluarga Busiana yang ada di Tangerang dan ada di beberapa daerah, keluarga Haris dan Intan di Solo, juga keluarga Bu Yuliana yang ada di Bali, serta beberapa hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home bersama dengan kami. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka semuanya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dan hikmat pertolongan Tuhan senantiasa. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai sejahtera, aparat militer, TNI, dan Polri bekerja sama dengan rakyat. Benar-benar negeri ini negeri yang aman dan tertib. Dan biarlah proses vaksinasi yang berlangsung di berbagai daerah, semua proses vaksinasinya semakin lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, di beberapa negara yang hari-hari ini sedang lockdown, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan buat mereka. Dan malam ini ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menguasai kehidupan kami. Berkat-Mu turunkan ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan perlindungan, kekuatan kita, dan sumber hikmat kita. Tuhan Yesus memberkati.